Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Terutama pada sore kali ini, yang pertama yang selalu saya sampaikan, saya mengucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Dan yang kedua, pada saat ini updatean lahan kita tentang budidaya tanaman jagung. Ini kondisinya semacam ini ya kawan-kawan. Kondisi tanaman jagung kita di depan ini gulma cukup banyak. Terus untuk tanaman jagungnya ini sudah terfokus untuk satu batang, satu tongkol. Ini sudah mulai membesar tongkolnya, menandakan hasil fotosintesis sudah terfokus untuk tongkol jagung yang berada di tiap batangnya. Dan yang ketiga, saya akan menyampaikan ini tentang masalah membangun dunia pertanian ya, khususnya dengan teknik budidaya yang sepengalaman kami kita sering lakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, langsung saja kita ke materi yang ketiga, yaitu pembahasan tentang budidaya tanaman, entah itu tanaman jagung. Ini berlaku dari tanaman jagung, hortikultura, ataupun tanaman palawija dan lain sebagainya. Yang jelas dalam membudidayakan tanaman itu biasanya seorang petani itu menginginkan hasil panenannya yang melimpah, hasil panenannya yang maksimal, dan hasil panenan yang memiliki kualitas bagus. Nah, kali ini saya akan menyampaikan salah satu cara yang bisa diupayakan oleh petani saat membudidayakan apapun itu tanamannya, entah tanaman padi, sayuran, dan lain sebagainya. Ini secara umum itu bisa diterapkan ya di seluruh tanaman. Nah, kalau dalam proses budidaya tanaman itu untuk memperoleh hasil yang maksimal, memperoleh hasil yang berkualitas, menurut saya salah satu faktor yang bisa mempengaruhi hasil tersebut itu adalah salah satunya di faktor eksternal. Faktor eksternal itu khususnya adalah media tanam atau tempat di mana tanaman itu nantinya tumbuh dan berkembang. Kalau kawan-kawan dalam membudidayakan tanaman itu sebaik mungkin, sebisa mungkin media tanam itu dalam kondisi yang performanya optimal. Nah, jadi kalau membudidayakan tanaman tidak hanya memandang tanamannya saja yang dipandang, tapi tempat di mana mereka tumbuh dan berkembang harus kita pandang. Nah, kita harus bisa melihat terlebih dahulu kondisi bagaimana lahan budidaya kawan-kawan, apakah kondisinya bisa maksimal ya, bagus, subur, baik untuk tanaman atau tidak. Nah, ini kan kawan bisa lakukan dengan cara mengamati tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di lahan kawan-kawan. Jadi kalau di lahan kawan-kawan itu tumbuhan atau tanaman yang tumbuh di tempat kawan-kawan itu memiliki kondisi yang jelek, itu menandakan lahan kawan-kawan itu kurang bagus, kurang baik ya, menandakan ketersediaan unsur hara atau ketersediaan makanan di lahan kawan-kawan untuk tanaman yang dibudidayakan itu kurang baik, sehingga kawan-kawan perlu mengolahnya untuk memaksimalkan lagi lahan kawan-kawan untuk bisa berproduksi untuk tanaman kawan-kawan secara bagus. Nah, ciri-ciri lahan yang tidak bagus itu yang bagaimana? Biasanya tumbuhan liar yang ada di lahan kawan-kawan itu biasanya memiliki bentuk yang tidak normal. Nah, semacam itu. Paling enaknya kalau kan menanam, dikatakanlah menanam jagung ya, jagungnya itu kuntet, kecil-kecil ya, tidak besar. Nah, itu menandakan lahan kawan-kawan itu kurang bagus. Ataupun menanam sayuran, pertumbuhannya lama. Nah, itu menandakan lahan kawan-kawan itu kurang bagus. Oleh sebab itu kawan-kawan perlu namanya perbaikan lahan agar mengoptimalkan tempat di mana tumbuh dan berkembangnya tanaman itu bisa memberikan performa yang bagus, menyediakan makanan bagi tanaman secara maksimal. Nah, salah satu cara
memperbaiki lahan yang saya saranin bagi kawan-kawan dan murah biayanya, enak juga kedepannya, dan jangka panjangnya itu bisa memberikan dampak positif secara terus-menerus ya, memberikan performa yang semakin lama semakin membaik. Itu salah satunya kan kawan, melakukan pengolahan lahan dengan menggunakan pupuk dasar. Nah, pupuk dasar ini yang saya saranin adalah pupuk dasar organik. Entah kawan-kawan menggunakan kompos, entah kawan-kawan menggunakan pupuk kandang, entah kawan-kawan menggunakan pupuk bokasi. Yang jelas kawan-kawan diupayakan sebisa mungkin lahan kawan-kawan dalam membudidayakan itu dengan menggunakan pupuk organik ya. Ini di lahan kami ini biasanya setiap kali penanaman itu menggunakan pupuk organik, yaitu pupuk kandang dari kotoran domba ya kan kawan. Nah, itu biasanya kita berikan entah dari rumputnya, entah dari serintil ya, dari kotoran dombanya itu sendiri. Nah, itu kita berikan ke lahan ini, sehingga ketika membudidayakan ya alhamdulillah kondisinya masih dalam kondisi yang baik dan bagus juga. Nah, itu dasarannya, sehingga ketika sehingga ketika tumbuhan itu kita tanam ya, katakanlah semacam jagung semacam ini, itu setidaknya tanaman jagung kayak gini itu sudah memiliki cadangan makanan di lahan budidayakan kawan. Nah, untuk pemberiannya setiap kali kita membudidayakan tanaman itu saya saranin untuk per meternya itu 1 kilo, sebisa mungkin kayak gitu. Tapi kalau adanya cuma beberapa karung ya diberikan saja ya, seadanya diberikan. Karena dengan melakukan hal semacam itu saya rasa dalam membudidayakan tanaman itu bisa meningkatkan hasil dan kualitasnya semakin membagus ya kan kawan. Saya pernah pengalaman ini saya pergunakan, saya terapkan di lahan budidaya padi. Setiap kali sebelum pembajakan itu kita selalu tabur namanya pupuk kandang ya. Itu hasilnya luar biasa ya. Setiap kali tabur hasilnya memang hasil dari tanaman padinya itu setiap panen itu mengalami peningkatan dari segi bobot dan dari segi kualitas dari padinya. Alhamdulillah rata-rata gabahnya itu berisi kan kawan, jadi menghasilkan bobot yang bagus. Digiling pun juga padinya juga bagus, gabahnya hasilnya berasnya juga bagus pula kan kawan. Tapi yang paling menjadi titik pengamatan saya itu dari hasilnya itu selalu mengalami peningkatan ya, meskipun lahannya ya cuma segitu. Dengan pemberian hal semacam itu pun tidak berhenti pada budidaya padi. Setelah budidaya padi itu saya coba lagi, tidak berikan pupuk, tapi kita tanami dengan tanaman jagung, itu hasilnya luar biasa bagus juga. Itu menandakan kalau kesuburannya itu membaik, bagus ya kan kawan. Nah, itu yang terpenting konsisten saja sih pemberian pupuk organiknya diberikan. Akan tetapi pupuk organik ini memang yang benar-benar pupuk. Yang saya saranin adalah pupuk yang memang benar-benar aman bagi tanaman. Terkadang ada pupuk yang belum matang, belum jadi pupuk disebar, ngakunya sudah pupuk. Nah, itu bisa menjadi serangan balik atau bumerang ya bagi para petani, karena memang itu menjadikan penyakit bagi tanaman-tanaman yang dibudidayakan. Yang jelas diberikan secara konsisten, berapapun adanya diberikan, saya rasa itu pasti meningkatkan hasil kan kawan ya. Saya saranin ya 1 kilo untuk 1 meternya, tapi kalau tidak bisa mencapai itu ya tidak masalah, diberikan secara terus menerus dan konsisten saja, pasti nanti akan membaik dengan sendirinya. Oke, itu dulu cerita pengalaman kami, semoga bermanfaat, mengambil hikmahnya, dan
meninggalkan apa yang menjadi kekurangan kami atau kesalahan dalam pembuatan video kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Tetap semangat petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.